Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur perjuangan. Teman-teman sekalian, belakangan ini kita memang lagi agak sedih ya. Anda bisa bayangkan KPK, kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi tentu saja, menetapkan seseorang menjadi tersangka, lalu tiba-tiba minta maaf. Anda bisa bayangkan. Jadi KPK menetapkan tersangka, lalu kemudian minta maaf. Ini kejadian antara, Anda pasti tahu ya, kasus Basarnas. Jadi KPK menetapkan kepala Basarnas itu menjadi tersangka. Dan kemudian hanya berselang beberapa jam kemudian, KPK minta maaf. Kita nggak tahu nih apa yang sebenarnya terjadi. Makanya saya ingin menyampaikan beberapa hal buat Anda, untuk Anda ketahui dan kita analisis bersama. Mari kita analisis bersama. Yang pertama, saya kira, sampai sekarang kita nggak jelas apa makna permintaan maaf KPK ini. Lebaran masih jauh. Ngapain minta maaf? Kan kita nggak tahu nih, apa konteks tiba-tiba minta maaf. Kan kalau kita baca pasal 42 Undang-Undang KPK, kan di situ dikatakan KPK mengkoordinir dan mengendalikan pemberantasan korupsi, mau sipil maupun militer. Artinya, di balik permintaan maaf KPK itu apa sebenarnya yang terjadi? Di benak saya ada dua kemungkinan. Silahkan KPK yang menjawabnya. Yang pertama adalah KPK memang melanggar prosedur koordinasi dan pengendalian itu. Jangan-jangan nggak ada koordinasi. Ya. Jangan-jangan apa gitu. Atau ada proses misalnya yang dilanggar. Ada proses yang diterabas. Konon beredar cerita bahwa sprindiknya nggak ada. KPK harus minta maaf dalam konteks dan menjelaskan itu. Kenapa kemudian terjadi begitu. Atau yang kedua, kemungkinan kedua, KPK sebenarnya sudah siap melakukan koordinasi, sudah selesai, semuanya sudah selesai, tapi begitu menetapkan tersangka, ternyata kemudian dalam tanda kutip ya, digertak gitu. Dan KPK keder, makanya minta maaf. Nah, itu pertanyaan yang menurut saya menarik dan yang bisa jawab ini bukan kita. KPK yang harus menjelaskan ke kita, apa konteks minta maaf ketika Lebaran masih jauh gitu. Ya. Kenapa tiba-tiba minta maaf? Tapi yang kedua, kita mau jujuran begini nih. Kalau kita lihat konstruksi undang-undang, kita baca deh undang-undang Pengadilan Tipikor, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Pengadilan Militer, Undang-Undang TNI, Undang-Undang ASN, hakul yakin dan clear kita dengan mudah untuk mengatakan bahwa mau militer ataupun mau sipil, sepanjang kejahatannya adalah kejahatan korupsi, dan itu merupakan kejahatan sipil dalam tanda kutip, itu harus dibawa ke proses di pengadilan sipil. Nggak bisa tidak. Kenapa? Dia juga adalah aparatur negara. Bedanya sederhana saja. Pegawai negeri sipil dan dia TNI adalah pegawai negeri tapi non-sipil. Dia juga bekerja untuk negara, sama. Artinya apa? Secara orang tidak baik, tidak boleh sebenarnya kita membedakan orang berdasarkan dia berasal dari mana. Harusnya yang terjadi perbedaan itu adalah berdasarkan kejahatannya. Kalau kejahatannya adalah kejahatan sipil, maka harus dibawa ke pengadilan sipil. Tapi kalau kejahatannya berkaitan dengan kejahatan militer, maka dia dibawa ke proses militer. Mudah tuh membedakannya. Kalau kejahatannya berkaitan dengan konteks sipil, dia melakukan pelanggaran sipil dalam konteks biasa, dia dibawa ke pengadilan sipil. Tapi kalau dia melakukannya dalam konteks militer, maka dibawanya ke pengadilan militer. Jadi jangan lagi biarkan walaupun kejahatannya kejahatan sipil, lalu seakan-akan dipaksa ke proses militer. Nah, memang problemnya adalah, ya problem kita tidak kunjung menyelesaikan pekerjaan rumah kita soal merapihkan yang namanya pengadilan ini. Sehingga masih ada pasal dalam Undang-Undang Pengadilan Militer, Undang-Undang TNI, yang sangat mungkin ditafsirkan atau kemudian seakan-akan itu menjadi terpisah. Padahal sebenarnya cita-citanya sudah selesai tuh. Persis yang saya katakan di awal tadi. Kita sudah mau menyelesaikan dengan mengatakan kejahatan sipil adalah sipil dan kejahatan militer adalah militer. Tapi sayangnya kita tidak kunjung memperbaiki atau menyelesaikan undang-undang yang begitu banyak ini. Lagi-lagi politik hukum kita yang lemah. Saya kasih satu contoh sederhana deh, kalau Anda mau tahu. Misalnya, dalam kasus pelanggaran yang berkaitan dengan tata usaha negara, yang berkaitan dengan jabatan militer. Sekarang itu kayak kebingungan. Dibawa ke pengadilan tata usaha negara, sipil, itu nggak boleh, karena undang-undang mengatakan harus ditun militer. Dibawa ke tun militernya belum ada. Kenapa belum ada? Karena PP-nya belum dibikin. Coba bayangkan. Padahal undang-undang itu sudah nyaris berumur 20 tahun. Nah, artinya apa? Ada kesalahan kita juga. Kesalahan negara. Kesalahan pembentuk undang-undang. Yang tidak menyelesaikan pekerjaan rumah ini. Membiarkan pekerjaan rumah ini terbengkalai. Sehingga kesan penafsiran kesana kemari masih terjadi. Nah, kita tidak tahu apa alasannya. Tapi saya yakin kalau 20 tahun, ini bukan soal tidak mampu bikin peraturan perundang-undangan. Ini soalan tidak mau bikin peraturan perundang-undangan. Tidak mau menyelesaikan. Membiarkan pekerjaan rumah tidak dikerjakan. Dan akhirnya terjadi sekarang. Dan praktiknya, kita udah lihat. Praktiknya terjadi. Misalnya dalam kasus
kasus helikopter AW101. Nah, kita tahu tuh, yang sipil dikerjakan yang sipil, militer dikerjakan yang militer. Begitu juga misalnya dalam kasus Bakamla, yang sipil dikerjakan oleh sipil, yang militer dikerjakan oleh militer. Padahal seharusnya tidak demikian. Saya mengatakan seharusnya tidak demikian. Ya, tapi apalagi konstruksi perundang-undangannya sangat bisa debatable, ya, sangat diperdebatkan, praktiknya pun sudah dilakukan begitu sekian lama. Makanya kelihatannya ini akan digeser lagi ke pengadilan militer. Saya juga bukan orang yang mencurigai pengadilan militer pasti buruk. Enggak juga. Dalam beberapa hal saya kira, beberapa konteks pengadilan militer ternyata cukup baik prosesnya dan menghasilkan putusan yang cukup memadai. Walaupun pada saat yang sama ada juga pengadilan militer yang mendatangkan kritik buat kita. Maka saya ingin bilang, problemnya bukan soalan mau taruh pengadilan militer atau peradilan yang lain. Problemnya adalah bagaimana negara merapihkan sebenarnya politik hukumnya. Negara mau merapihkan, mau dibawa kemana nih kasus-kasus yang serupa supaya tidak terjadi lagi. Apa yang saya mau bilang, pembelajaran dari sini? Saya ingin bilang, yang pertama, dan ini penting, selesaikanlah pekerjaan rumah itu. Segera perbaiki itu. Perbaiki yang namanya dualisme. Perbaiki kemungkinan koridor yang dua ini. Kejahatan sipil dibawa ke sipil. Kejahatan militer dibawa ke proses militer. Kalau kemudian hanya diperdebatkan soal siapa yang berhak menghukum, pengadilan militer itu bisa menjatuhkan sanksi sekaligus langsung melakukan pemecatan, itu soalan sederhana untuk membuat bridgingnya. Jadi kalau dibikin nanti di pengadilan sipil pun, itu sangat mudah di-bridgingkan untuk dijatuhkan sanksi pada pengadilan militer. Bisa diberikan sanksi pada konteks militernya. Itu pekerjaan mudah. Itu pekerjaan merumuskan pasal saja. Jadi nggak bisa juga dipakai alasan bahwa tidak bisa dibawa ke pengadilan biasa karena hanya pengadilan militer yang bisa menjatuhkan pidana sekaligus bisa menjatuhkan sanksi administratif. Nggak juga. Itu sangat mungkin dibangun bridgingnya. Itu soalan bagaimana membangun bridging saja. Segera selesaikan politik hukum ini. Jangan biarkan berlama-lama. Kasihan juga menurut saya militer yang bisa jadi sudah beritikat baik tapi kemudian dicurigai tidak baik. Atau bisa jadi sebaliknya, sipil yang seharusnya diproses kejahatannya sipil tapi kemudian diproses secara militer. Kejahatan yang seharusnya sipil kemudian dibawa ke proses militer. Selesaikan deh. Yang kedua, saya ingin mengatakan begini. Kenapa seakan-akan militer dalam tanda kutip ya TNI itu kelihatan marah? Ya karena praktik dan kualitas KPK sendiri. Mohon maaf ya, KPK sekarang menurut saya tidak punya kualitas yang memadai. Kita tahu lah, mereka lebih rajin memproduksi kontroversi dibanding prestasi. Dan itu sebabnya orang khawatir. Orang kemudian tidak memberikan pemihakan yang memadai. Orang kemudian tidak memberikan perlindungan yang cukup buat KPK. Sehingga termasuk barangkali tingkat kepercayaan teman-teman TNI itu menjadi rendah kepada KPK. Jangan-jangan ada udang di balik batu, di balik proses-proses penersangkaan dengan cara KPK begini. Bahkan bisa jadi yang beredar di luar, orang bercerita soal ini, soal Polri, TNI. Karena KPK, kebanyakan Polri, sedangkan TNI punya problemnya sendiri, punya mekanismenya sendiri. Saya ingin yang beginian diakhiri. Caranya ya bukan mengatakan bahwa tidak ada masalah TNI Polri. Tentu itu bisa dilakukan. Tapi yang paling penting adalah mengembalikan marwah dan kepercayaan KPK. Saya kira kalau KPK dan marwahnya tetap jeblok seperti sekarang, nggak akan ada dipercayain oleh publik dalam melakukan apapun. Sulit publik untuk percaya bahwa tindakan ini dilakukan memang atas dasar penegakan hukum, bukan atas dasar kepentingan politik. Sulit percaya. Makanya adalah kalau ingin memperbaiki ini, KPK yang harus diperbaiki. Tingkat kepercayaan KPK yang harus dibalikkan. Kualitas komisionernya yang harus diperbaiki. Kualitas undang-undangnya yang harus direvisi. Itu membalikkan kepercayaan pada KPK, sehingga cara orang melihat kasus itu adalah cara yang sangat pro pada KPK dan berharap KPK melakukan hal yang luar biasa dan percaya bahwa koordinasi dan supervisi itu memang dilakukan dengan proses hukum bukan dengan proses kepentingan politik. Jadi yang pertama, perbaiki politik hukum kita soal pengadilan tipikor, pengadilan militer. Yang kedua tentu saja adalah perbaiki nih KPK-nya supaya kemudian tingkat kepercayaan publik kembali menjadi tinggi. Yang ketiga yang paling penting sebenarnya saya mau bilang, ini kasus korupsi. Kasus korupsi bukan kasus yang sederhana, bukan kasus yang remeh-temeh. Jangan sampai keriuhan publik di balik soalan administrasi, soalan minta maaf, soal penetapan tersangka dan lain-lain sebagainya, itu menghilangkan substansi kasus korupsinya. Tidak boleh. Sama-sama kita kawal, sama-sama kita dorong. Ini kasus korupsi, korupsinya harus ditangani dengan baik. Ya, dengan satu sendiri kita sudah harus apresiasi ya, karena pihak militer sudah menersangkakan dan sudah menahan. Pada saat yang sama, bukan berarti perhatian kita beralih. Tetap harus kita lihat, tetap harus kita intip, tetap harus kita dorong
ada koordinasi dan pengendalian pemberantasan korupsi yang memadai dari KPK. Karena lagi-lagi ini kasus korupsi yang harus ditangani bersama dengan cara yang luar biasa, dengan cara keberanian luar biasa. Silahkan menerjemahkan makna koordinasi dan pengendaliannya oleh KPK, tapi paling penting adalah selesaikan kasus korupsinya. Mudah-mudahan kasus korupsinya berakhir, ya kan? Lalu kemudian KPK dan pihak yang terkait di situ keluar dengan resep yang cesplong supaya kejadian serupa tidak terjadi lagi. Panjang umur perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.